untuk meminimalisir sibling rivalry ini, ngajak si kakak, melibatkan si kakak dalam proses ngurusin adik bayi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mama dua anak, Hanif Alifah Kurniawati. Jeng jeng jeng. Hari ini kita akan bahas tentang apa ya? Sibling rivalry. Ciri Google Translate. Sebenarnya sibling rivalry itu apa sih? Pernah dengar nggak? Pasti pernah ya. Apalagi yang udah punya anak lebih dari satu, pasti kalian udah belajar tentang apa itu sibling rivalry, terus apa? Gimana cara meminimalisirnya gitu. Nah, aku juga baru belajar tentang sibling rivalry ini ketika udah punya anak 2, ya karena mau nggak mau pasti dihadapkan pada situasi yang potensi adanya sibling rivalry ini besar gitu kan. Sibling rivalry ini kalau bahasa gampangnya tuh kompetisi gitulah, kompetisi antar saudara kandung baik yang sejenis kelamin atau berjenis kelamin beda, intinya kompetisi. Nah, kompetisi ini biasanya diwujudkan dalam bentuk iri, terus cemburu gitu. Nah, iri cemburu, pengen menang, itu tuh ya macam-macam ya. Ada yang berebutan mainan lah. Nah, khususnya tuh dalam mencari perhatian orang tuanya. Nah, sebenarnya sibling rivalry ini udah bisa muncul dari ketika si adik masih dalam kandungan loh. Jadi si kakak itu udah ngerasa kayak, aduh ini bakal ada anak baru nih yang di rumah. Duh, aku gimana nih caranya biar bisa menang, mendapatkan perhatian mama dan ayah gitu. Duh, ini kok bakal ada manusia baru nih di rumah. Pasti nih bakal ngambil semua yang aku punya gitu. Nah, kecemasan kayak gini tuh udah bisa muncul sejak si adik masih dalam kandungan gitu. Nah, ada banyak cara sebenarnya. Ada banyak cara gimana biar sibling rivalry ini minim. Kita nggak mau pastikan, nggak mau anak-anak kita gitu kan, kakak adik tumbuh jadi saudara yang saling benci, saling berkompetisi, kompetisi dalam hal negatif maksudnya ya. Intinya pengen menang-menangan, nggak ada yang mau ngalah. Ya intinya saudara kakak adik yang saling nggak akur lah. Pasti kita berharapnya mereka tumbuh jadi kakak adik yang saling menyayangi, saling mencintai, saling mengayomi gitulah, akur. Ya walaupun sebenarnya pertengkaran-pertengkaran kecil gitu kan pasti ada. Nah, cara yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, sebagai ibu sebenarnya ya sama. Ketika kalau sibling rivalry ini bisa muncul ketika kita masih mengandung adik. Nah, sikap kita untuk meminimalisirnya juga bisa dimulai ketika kita masih mengandung. Ya mulai dari ngajak si kakak sounding gitu kan, bukan ngajak si kakak, maksudnya sounding si kakak, ajak ngobrol, ini di perut mama ada adik yang besok bakal jadi temennya Mas Raga, yang bakal sayang sama Mas Raga. Kalau aku pernah baca tuh, lebih baik menggunakan kata-kata si adik akan menyayangi si kakak. Bukan, ini adik yang harus kakak sayang gitu kan. Soalnya, kalau kita bilangnya, ini adik yang nanti Mas Raga harus sayang ya sama adik. Itu tuh
akan terpantik, loh siapa dia kok aku harus sayang sama dia gitu kan. Tapi kalau kita bilangnya ini ada adik bayi yang besok bakal sayang sama Mas Raga gitu kan, si kakak akan merasa apa ya namanya ya, merasa oh akan ada manusia yang sayang sama aku, berarti aku juga harus sayang sama dia gitu. Tuh terus kalau udah apa namanya, kalau udah lahir gitu kan dihadapkan sama 2 anak, ya memang nggak bisa dipungkiri bukan perhatian sih sebenarnya, waktu kita tuh lebih terkuras banyak untuk mengurus newborn ya, karena tetek bengeknya kan lebih banyak gitu. Nah sebenarnya kita bisa juga nih untuk meminimalisir sibling rivalry ini, ngajak si kakak, melibatkan si kakak dalam proses ngurusin adik bayi. Ya yang gampang-gampang aja, misal oh Mas Raga tolong ambilin pampers ya buat adik ya, oh Mas Raga tolong ambilin baju ya, itu lah. Jadi si kakak ini akan ngerasa oh aku dibutuhkan, oh aku nggak dilupakan gitu. Nah selain itu juga banyak-banyakin nih aktivitas bertiga, orang bertiga sih maksudnya, bertiga itu konteksnya ibu, kakak, adik gitu kan. Misal si ayah lagi kerja, banyak-banyakin kegiatan bener-bener bertiga gitu. Misal mendongeng atau membacakan buku di pangku berdua gitu kan, pegang buku, diceritain. Itu si kakak maupun adik akan merasa diperhatikan, disayang dengan porsi yang sama. Enggak yang kita si kakak atau si adik terus, enggak, tapi kita melakukan aktivitas bersama bertiga gitu. Nah kalau aku ini bukan karena aku jualan buku ya, tapi karena memang buku itu sebermanfaat itu. Selain apa manfaat yang sebelum-sebelumnya udah aku pernah share, itu aktivitas membaca bersama ini ternyata ya bisa banget ngikat bonding, bikin ikatan yang kuat antara raga dan rasi. Jadi misal ayo Mas Raga, adik dibacain buku, atau Mas Raga, Mama mau sholat dulu, adik sama Mas Raga ya, adik dibacain buku dulu ya, gitu. Nah si kakak ini, Mas Raga, si kakak maksudnya ya, akan ngerasa dia diberi tanggung jawab, akan ngerasa dia dipercaya buat nemenin adiknya, ngejagain adiknya gitu. Si adik juga sama. Oh, Mas Raga bisa dipercaya nih, aku dititipin Mama ke Mas Raga. Ya udah, mereka biasanya kalau aku minta izin sholat gitu, mereka terus kadang main berdua lah, atau pernah juga bacain buku berdua. Kok bacain buku berdua, maksudnya Mas Raga bacain Karasi gitu. Ya gitu. Nah kalau pahit-pahitnya nih sibling rivalry ini, kita nggak meminimalisir, kita nggak berusaha untuk meminimalisir banget sibling rivalry ini, ya itu tadi, takutnya besok ke depannya mereka terus jadi kakak adik yang saling benci lah, nauzubillah min dzalik ya. Ya karena nggak bisa disangkal juga kan, banyak loh kakak adik yang nggak saling sayang gitu tuh. Ya semoga sih anak-anak kita jadi anak-anak yang saling menyayangi ya. Udah deh, segitu aja. Kalau misalnya kalian tanya bukunya apa yang bisa dibaca buat kakak dan adik, masa aku mau ngiklan lagi? Ya udahlah ya, intinya kalau kalian mau beli buku yang bisa dibaca buat kakak adik untuk mengurangi atau meminimalisir sibling rivalry ini, bisa kalian beli Halo Balita di Mama Hanif Alifah. Oke, sekian aja ayah, udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.